hari bertemu, ini juga sebenarnya kan salah satu bentuk zolim lah di situ ya, saya katakan. Berarti tidak menghargai, tidak menghormati perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, jangan sampai tadi alat itu yang seakan-akan sudah dikalkulasi, walaupun tidak nanti tidak terbukti, ya setidaknya ada proses sebelumnya yang tadi dilakukan ya. Mudah-mudahan nawaitunya memang bukan ke arah sana, tapi dia anggap bahwa ini terpenuhi unsur deliknya. Walaupun terpenuhi unsur delik kan nggak mungkin di proses penyidikannya dibuktikan, Bang. Ya, karena ya proses gelar perkara tuh kalau kita buat rating berapa dari jumlah perkara yang diajukan ke muka penyidikan yang dihentikan, pasti kan lebih besar dominannya adalah yang tetap maju ke proses berikutnya kan, apakah di penuntutan di pengadilan sampai pada putusan tadi, dan putusannya adalah pemidanaan. Tentu secara potensi orang ini akan tetap berada dalam tahanan kalau memang ditahan tadi, dan dia akan mengikuti proses. Tidak ditahan. Nah ini kan kita belum tahu ya, apakah nanti bisa ditanya ke saudara penasihat hukum langsung. Tapi dalam konteks ini memang ada kemungkinan ya, karena pengenaan pasal yang bermuatan dengan ketentuan pidananya memungkinkan hal tersebut. Tapi ada juga pertimbangan lain, misalnya orang itu kooperatif, dia bisa wajib lapor, mungkin saja itu pun tidak dilakukan katakanlah penahanan. Ya, tapi dalam konteks ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai kasus yang sudah menarik atensi publik treatmentnya berbeda-beda nih ya, karena pasalnya berlapis. Jadi jangan sampai juga tindakannya pasalnya berlapis, tapi ketika dalam ranah praktiknya buat aturan main sendiri lagi. Akhirnya tidak ada ketidakkonsistenan menurut saya dalam hal implementasi dari isi pasal tersebut. Baik. Pak Ahmad, saya kembali ke Anda. Ini 8 orang tersangka, tidak hanya Pak Roy Suryo tidak ditahan berarti kan? Iya, sementara ini tidak. Dan saya ingin tegaskan kalau ke Mas Heri, Pak Fani, juga kepada seluruh kerajaan ini, saya jujur, saya uzon. Tapi kalau ke penyidik, ke polisi, saya uzon. Kan tuntutan reformasi Polri itu kan berangkat dari kinerja Polri yang buruk. Kan kami sudah kritik dulu, ini tindakan harusnya transparan, kredibel, akuntabel. Di antara yang transparan siapa? Melibatkan pihak-pihak yang terkait kasus. Itu sudah tidak dilakukan di Barreskrim yang awal, dan hari ini diulangi begitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian kami punya dugaan yang tidak baik pada institusi Polri terkait kinerja ini. Nah, yang kedua memang dugaan tidak baik itu muncul sejak adanya pasal-pasal yang secara objektif bisa dijadikan dasar untuk melakukan penahanan, meskipun secara subjektif masih berulang kepada penyidik apakah dia khawatir akan ada yang lari, menghilangkan barang bukti, atau melakukan pidana lagi. Ini kan subjektivitas, tidak bisa kita ukur. Tapi pasal-pasal yang dikenakan misalkan di klaster